Halo sahabat pengangguran seprofesi dengan saya. Kembali lagi dengan saya Rudi, host yang lagi magang di acara Profesiku. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana tamu ini sangat-sangat kontroversi di bidang profesinya. Memajukan generasi muda pemuda bangsa dengan berdalih mengajarkan PBB pasukan baris berbaris. Peraturan baris berbaris. Kita sambut, ini dia Mas Edo Bagas. Bagas saja. Mas Bagas. Oke, Mas Bagas, gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Terus kesibukan selama pandemi ini bagaimana? Selama pandemi tetap masih kuliah, jalan kuliah tetap, terus juga kadang-kadang juga ada kerjaan lain. Apa kerjaan lainnya? Mangkal lah ya, Pak. Kayak bantu-bantu orang tua. Oh, masih bantu orang Masih tua bantu ya? orang tua. Saya kira sudah lupa kamu. Waduh. Terus kesibukannya seperti paskib itu tetap ya? Kalau paskib itu daring, online. Jadi kita pertemuannya itu lewat Zoom, Google Meet gitu. Mas ini fokusnya di kegiatannya ini sekarang atau kegiatan lain yang geluti selain guru paskib? Itu kan ada kuliah juga, mungkin ada lainnya, usaha jualan, ngamen, mungkin Kalau malak-malai ke pasar. Kalau jualan ada, jadi kan aku juga jualan di Instagram itu atribut paskib, tapi juga tetap berhubungan dengan paskib. Jadi paskibnya mati, atributnya juga mati sama. Oh. Jadi tetap gak ada yang beli atributnya. Gitu ya. Kuliahnya di mana, Mas? Kuliahnya di sini, di belakangnya kampus C. Belakangnya kampus C. Oh, Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah gitu. Iya. Bisa dijelasin nggak, Mas? Guru paskib itu tugasnya ngapain aja? Guru paskib, ya. Di sini nggak ada gimmick ya, jelasin secara jujur. Ya ini ada beberapa kriteria pelatih paskib kan ya. Ada yang datang cuman lihat aja anaknya. Itu tipe pertama. Ada yang tipe kedua itu adalah tipe yang benar-benar effort banget buat bentuk anaknya. Malah sebelum anaknya datang, dia datang duluan, dia ngisi jurnal, dia tertib administrasi, terus dia yang ngajarin. Dan yang ketiga ini adalah pelatih pokoknya beres. Urusan pokoknya beres. Jadi ada tipe pelatih. Anda termasuk tipe yang mana? Wong awakmu gondrong, kalau ngene dadi pelatih. Aku ya Menurut apa? Bang Rudi, saya tipe yang mana, Bang? Pokoknya beres. Pokoknya beres gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal paskib, Mas, ini ada salah satu mantan murid Mas Bagas. Waduh. Mantan murid paskib yang kebetulan ketemu saya waktu COD Balsem, jualan batu balsem. Nah, setelah itu kita bercakap-cakap, ngomong-ngomong, ternyata ada kaitannya sama Mas Bagas. Tanpa berlama-lama, biar Mas Bagas tahu, kita panggilin dia muridnya, mantannya Bagas. Mantan murid tuh. Mantan murid ya. Nah. Bukan lu gutok ay. Coach. Sekarang udah seumuran. Dulu beda jauh. Dulu beda jauh ya. Gimana balsemnya? Balsemnya enak, bisa buat satu badan gelimek-gelimek gitu. Cocok balsemmu gitu. Ini balsem, tutup rakit sih, gepui raimu ya. Gini aja, kembali lagi kita ke topik. Mas ini kan mantan muridnya Mas Bagas. Katanya Anda pernah tahu punya murid seperti ini waktu ngajar paskib atau kungfu, Mas? Kalau lihat mukanya sih bukan paskib ini. Karena dulu saya pernah ikut itu. Apa? Wushu. Jadi lihat mukanya yang oriental seperti ini, mungkin ini mantan murid saya wushu. Tuh kali, Tapi berarti ini masnya ini guru paskib. Guru paskib atau pelatih paskib? Sebenarnya lebih ke apa? Guru mbak pelatih bedanya
Ya hampir sama sih, ya masa instruktur, ya pelatih lah. Ya Zumba. Pelatih Ya, lah. kayak pelatih lah ya. Tapi ya Mas ya dalam menggeluti pelatih paskib itu pernah nggak ada hambatan-hambatan? Pasti ada lah ya. Pasti. Hambatan jelas ada. Dijelaskan secara rinci. Ya kayak soal UAS yo. Jelaskan secara rinci. Harus itu. Ya itu kalau hambatannya yang paling sering tuh kalau mau lomba. Jadi dari anaknya dulu misalkan nggak pernah lengkap. Jadi kita kalau paskib itu satu pasukan tuh 16 orang. Mungkin belum ada yang belum tahu 16 orang itu 15 pasukan satu danton. Nah, itu kan kalau kita ngajari kan harusnya 16 anak ini bisa datang semua terus kita ajarin supaya besoknya kita nggak ngulang lagi. Nah, yang paling sebel hambatannya adalah kalau ada yang bolong. Misalkan dari 15 yang masuk cuman 12 atau 13. Nah, itu kan besoknya materinya kan bakalan ngulang lagi. Itu hambatannya. Terus yang kedua misalkan dari perizinan orang tua juga. Orang tua itu sering kayak minggu kok lomba terus ini kok lomba terus lah itu. Gak tau menang paling Mas. Oh. Kayak lah menangan pasti diizinin ya. Iya. Kayak Bener. Bisa dibuka di YouTube. berarti orang tua yang rewel ya. Kan juga ada beberapa tipe-tipe orang tua sih kayak gitu. Terus juga yang ketiga dari yang paling sulit itu hambatan dari sekolah. Karena kalau sekolah bilang nggak bisa, ya sudah. Sekolah sih gak ngizinin lek awakmu menangan nih. Ya kan itu dibagi lombanya. Tapi dia mengakui bahwa kamu menangan apa kalahan sih sebenarnya? Ya itu saya nggak bisa mengklaim sendiri, bisa dicek aja di lapangan. Kayak aneh, dicek aja di lapangan. Ya enggak sih, kayak gitu tuh kan enggak selalu menang ya enggak ya. Selalu kalah. Ada kalanya ya. Ada kalahnya. Menang. Ada kalanya yo apa namanya? Tapi kalau menurut dari segi bayaran itu cukup nggak sih Mas untuk pelatih paskib ini? Kalau cukup enggaknya ya Cocok nggak sebenarnya? Kayak OB 3 juta bayarannya. Kayak kamu ini berapa ini? kalau saya mungkin kan Enggak usah bertele-tele, berapa gajinya gitu aja. gaji di Berapa gajinya saya tanya. Kalau mungkin cocok nggak bayarannya gitu. Jangan kalau cocok dia pasti bilang nggak cocok dan cocok. Berapa? ya enggak 2 digit. Dia ya tinggal Allah. ngomong, misalkan saya gaji seorang ojol 100 lah 1 bulan gitu. Kamu 1 bulan berapa? Cawan, Mas. Murid kok gini murid. Ya Berapa? pokoknya 1 bulan segitu ya habis buat jajan, nggak berapa? bisa nabung lah. Berapa? Kan ada nominalnya. 500.000. 500. Iya sekitar segitu. Cuma 500 gaji. 600.000. Gajinya cuma 500. 600. 600. Ini ngajar cuma Bersyukur. 600. Bersyukur. HR-an dapat. HR-an nggak tahu, nggak ada kelihatan. Gimana PBB bisa maju ya kalau pelatihnya Cuma kurang 600 dihargai. bayarannya. Tapi ya Mas ya kalau ngomongin PBB Indonesia ya Mas ya. Iku apa ya Mas bedanya sama PBB Malaysia? Soalnya kan dari segi bahasa kan hampir sama kan. Sama. Dari segi geografis juga deket. Ya jelas beda dong lek cariku. Kata saya itu beda. Kenapa? Kalau Indonesia, setahu saya kalau nonton itu maju jalan. Ya Indonesia. Kalau Malaysia itu maju jalannya itu gini. Maju jalan itu pergi berkehadapan. Gerak. Enggak. Pergi berkehadapan. Jadi kalau pemimpin Indonesia bilang pergi berkehadapan, sholat kafe, sedekah kayak sejadah kafe, dikira ngadep sang kuasa kafe. Nah, ini lebih ahlinya meluruskan. Menurut saya bahaya kalau misalnya ada baris-baris di Malaysia. Wah, kenapa Mas? Kalau di sini anak salah push up. Kalau di sana anak salah perkosa bumi. bahasa Apa perkosa bumi? push up Oh, push up Malaysia kan perkosa bumi. perkosa bumi. Oh iya, saya baru. Panselen. Iya bener ya. Perkosa bumi. Coba cek push up. Mas, untuk kedepannya Masnya pernah punya keinginan untuk meninggalkan profesi ini nggak? Salah bayaran sedikit, mungkin mau meninggalkan nggak? Apa bisa dijelaskan? Kalau meninggalkan sebenarnya bukan meninggalkan ya kayak. Kalau meninggalkan itu kak kesannya kayak gimana gitu. Mungkin karena ada sesuatu yang lebih lagi daripada ini. Jadi bukan meninggalkan. Jadi kayak misalkan saya ada tawaran kerja kan habis ini insya Allah saya sudah lulus terus saya
insya Allah ada kerjaan lagi. Kok Ya, ngelatih misalkan ya? ada yang lebih baik ya saya ambil yang lebih Tapi baik. kan termasuk passion kerja ini, Bang. Iya, ini hobi saya. Jadi saya sudah ditunda paskib itu sekitar 10 tahun. 10 tahun jadi ya. Tahun. Ya, Sekarang umurnya berapa? 42 berarti. 10 tahun. 10 tahun ya. Hampir 10 tahun sih. Hampir 10 tahun ya. Iya. Enggak, aku boleh tanya di luar topik enggak? Silakan. Ya masih setopik sih. Tapi Mas, kalau misal Masnya masih tetap jadi pelatih paskib ya, tapi dibayarnya 2 kali lipat UMR. Kalau itu bukan saya nggak mau, tapi nggak mungkin itu. Beneran ya? Nggak mungkin 2 kali UMR. Gak mungkin. Untuk prestasi yang paling membanggakan yang pernah Mas raih dalam paskib, apa seperti Indonesian Super League juara apa, di Shopee Liga 1 dapat apa, top skor. Itu bal-balan. Isa pur. Enggak, mungkin juara SEA Games. Nggak ada kategori PBB di SEA. Terus apa paskibra ini kan banyak yang nonton pasaran, oh paskib ini seperti ini, itu gimana? Pernah juara apa? Masuk sekecamatan tok juara. Ya, alhamdulillah bisa jadi juara umum di salah satu event itu segerbang Kertasusila. Terus juga pernah juara 1 di tingkat Jawa Timur juga. Oh, Jawa Timur kamu juara 1? Iya. Ngerti gak gerbang Kertasusila? Ngerti. Ya kasih tahu biar penonton tahu. Gresik. Bangkok. Bangkalan. Bangkalan. Kertosono. Mojokerto. Enggak, aku mau ngetes awakmu kapan. Gerbang. Susila, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Ngono lho. Pernah kepikiran nggak, Mas, bakal jadi guru paskib ini sebelumnya? Sebenarnya karena nggak sengaja sih ini tuh. Jadi sebelum saya jadi guru itu ada pelatih lain, kemudian pelatih lain juga sama mengambil yang lebih bernilai lagi daripada ini. Jadi sekolah S2 dia di Taiwan, kemudian ya itu dilimpahkan ke saya gitu. Terus nanti kamu setelah lulus mau limpahkan lagi gitu? Ya rencananya gitu kan, tongkat estafet itu kan harus itu. Kan ya sekarang ini waktunya mengkader adik-adik. Coach, ojo berat-berat coach bahasa coach. Mungkin coachnya punya motivasi aja buat para netizen yang mungkin ada keinginan lah di bidang paskib. Apa motivasinya coach? Motivasinya ya itu kalau pengen jadi pelatih paskib ya benar-benar pelajari bukunya, karena kan emang ada bukunya. Jadi ada pakemnya. Ada ya? pakemnya, Oh. ada peraturannya. Jadi dibaca itu, kemudian juga sering ikut TOT, kemudian terus belajar. Jadi jangan sekali main harus menang, enggak. Jadi di lomba itulah kalian waktunya belajar tuh ya di lomba itu. Kita tahu oh gerakan ini salah, kita benarkan di lomba berikutnya sampai benar-benar gerakannya tuh benar. Jadi bukan bagus ya. Kalau ada salah satu, saya mengutip kata-katanya pelatih Cirebon itu gini. Apa itu, Mas? Benar sudah pasti bagus, bagus belum tentu benar. Jadi yang paling penting itu benarnya dulu. Benar. Jadi kayak militer latihannya ini. Berarti kamu kalau ada yang salah mbok jejek satu-satu berarti ya? Itu bukan dijejek. Itu nih. Ya enggak lah, enggak. Sekarang udah enggak zaman kayak gitu. Sekarang waktunya anak-anak itu dididik buat mikir. Kalau dulu kan, ayo lari, ayo besar. Sekarang enggak. Karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya anak-anak dibuat untuk mikir aja. Jadi sekarang wis gak zaman betul. main fisik ya. Iya, sudah enggak ada perpeloncoan. Ya diberi kasus, ayo kamu selesaikan gitu. Zaman misalnya saya salah ya wis gak usah digumbuli ae. Gak perlu main fisik, gak usah digumbuli ae. Wis utuh arek iki gak nutut ya, Pak. Baik, ada pertanyaan dari Mas Fizi? Kayaknya udah cukup. Soalnya saya kan udah kenal lama kan, saya Ya. muridnya dulu. Iya, muridnya. Mm-mm. Baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Mas Bagas dan juga Mas Fizi. Ambil baiknya, buang buruknya. Dimana kita bisa memetik hal yang baik di video ini. Jangan lupa follow Instagram Public Figure dan juga subscribe, like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya. Saya pamit undur diri, saya Rudi dan teman saya Fizi. Bye.